Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majlis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan kegiatan majlis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada keridhaan Allah dan kebaikan-kebaikan di dunia, terlebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Khulasatu Akhlaq As-Salafis Shalih. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kathratul khawfi minallahi ta'ala idza dzakaru ahwala yaumil qiyamah. Termasuk daripada akhlak atau sikap para salafun saleh, mereka bersangatan takutan kepada Allah Ta'ala apabila mereka mengingat akan kengerian-kengerian hari kiamat. Termasuk daripada sifat-sifatnya salaf soleh itu bertambah takutan, bersangatan takutan kepada Allah Ta'ala apabila mereka mengingat akan kengerian-kengerian hari kiamat. Apabila salaf soleh itu ibarat contohnya mendengar ayat-ayat Al-Quran atau hadits-hadits Rasulullah yang menceritakan hari kiamat, mereka pun bertambah bujur rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Ada yang berceramah misal tentang hari kiamat, lalu membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan azab dan siksa Allah. Mereka salaf soleh kalau mendengar semakin bertambah rasa takutannya pada Allah Ta'ala, bahkan kada sedikit dari mereka pingsan di tempat, siup. Gara-gara apa? Takutan kepada Allah Ta'ala. Ini adalah salah satu bentuk akhlaknya salaf yang patut benar kita renungkan. Bahkan Imam Asy'arani di Tanbihul Muqtarin Sidin banyak mengisahkan kisah-kisah salaf bahari ketika mendengar ayat-ayat Quran yang mengisahkan hari kiamat, lalu nang mendengar itu siup di tempat. Waqad qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman qaulahu ta'ala
inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussati wa adaban alima. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sidin membaca ayat Al-Quran yang berbunyi inna ladaina ankalan wa jahima. Ujar Allah Ta'ala, sesungguhnya kami memiliki belenggu-belenggu dan memiliki api neraka yang berkobar-kobar. Wa ta'aman dha ghussati wa adaban alima. Dan kami, ujar Allah, memiliki juga makanan-makanan dha ghussatin yang bisa menyumbat di kerongkongan orang nang memakannya. Wa adaban alima, dan kami memiliki siksa yang pedih. Ini firman Allah dalam Al-Quran, terjemahnya dibaca oleh Rasul. Wa kana wara'ahu Humran ibn A'yan. Kebetulan di belakang Rasulullah ada seseorang bernama Humran bin A'yan. Mendengar bacaan Nabi tadi nih. Fa kharra maitan radhiyallahu anhu. Langsung rabah meninggal di tempat. Nabi membacakan kisah neraka di dalam Al-Quran. Inna ladaina ankalan wa jahima. Sesungguhnya kami, jar Allah, di neraka itu berisi belenggu-belenggu, rantai-rantai yang siap mengikat penghuni neraka. Dan kami memiliki api yang nyarak berkobar. Wa ta'aman dha ghussatin. Kami di neraka, jar Allah, berisi makanan-makanan yang terpaksa penghuni neraka memakannya. Dan apabila dimakan, dha ghussah, itu akan tersangkut di kerongkongan. Makanan berduri dan semacamnya. Wa adaban alima, dan kami, ujar Allah, di neraka itu memiliki azab nang pedih. Dibaca oleh Rasul. Kebetulan di belakang itu ada Humran bin A'yan, mendengar Sidin. Fa kharra maitan, langsung rabah meninggal di tempat. Gara-gara apa rabah dan meninggal? Rasa takutan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca ayat-ayat ancaman, membaca atau mendengar hadis-hadis ancaman dari Allah, ulama bahari, orang-orang salaf bahari langsung ciut takutan kalau mendengar. Ada segelintir manusia di akhir zaman dikisahkan ancaman-ancaman dosa, dikisahkan laknat Allah Ta'ala. Perbuatan ini haram, dilaknat, ancamannya neraka sekian-sekian. Yang dinasehati malah menyahut, tambahi lagi laknatnya, tambahi lagi laknatnya. Han jauhnya tuh. Kalupang hati itu takariut, ya Allah, kayak apa nasibku hari kiamat. Takariut barang hati takutan benar. Amun maharap inya rabah meninggal di tempat, jauh benar. Ada wa ini ditagurakan, hati-hati perbuatan maksiat nang ikam berbuat memancing bala. Hati-hati hubungan homo sesama jenis bahaya. Hati-hati para lelaki nang bertingkah bagai wanita dilaknat. Begini ancamannya. Apa jawabannya? Tambahi lagi laknatnya, tambahi lagi laknatnya. Harau akhir zaman. La ilaha illallah. Imam Syarani menambahkan juga,
Waqad dakhala Yazid Ar-Raqashi ala Umar ibn Abdul Aziz rahimahumullah ta'ala yauman. Suatu hari Imam Yazid Ar-Raqashi mengunjungi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini khalifah, pejabat tertinggi lah itu di zaman itu. Dan sidin khalifah yang adil, bujur-bujur amanah di dalam menjadi khalifah. Yazid Ar-Raqashi meelangi sidin suatu hari. Faqala lahu, idni ya Yazid. Umar bin Abdul Aziz dielangi Imam Yazid Ar-Raqashi. Lalu Umar bin Abdul Aziz berucap, wahai Yazid, tolong beri aku nasihat. Tolong beri aku papadahan, ujar kita orang Banjar. Faqala lahu, Yazid Ar-Raqashi lalu menjawab, ya Amirul Mukminin, wahai pimpinannya orang-orang beriman. Karena jar ulun tadi Umar bin Abdul Aziz khalifah saat itu. Wahai orang-orang, wahai pimpinan orang-orang beriman, innaka lasta awwala khalifatin yamut. Pian ini apabila meninggal dunia, maka pian bukan khalifah pertama yang meninggal. Mengertilah ya. Kalimat nasihat dari Yazid Ar-Raqashi, wahai Umar bin Abdul Aziz, wahai Amirul Mukminin, amun pian meninggal dunia, maka ingat, pian ini bukan khalifah pertama yang meninggal. Sebelum pian pun khalifah meninggal juga. Pian bukan yang pertama meninggal. Khalifah-khalifah sebelum pian meninggal juga. Bahasa Banjar tuh mati juga ujungnya. Setinggi apapun jabatan mati juga. Nah itu bahasa kasarnya. Innaka lasta awwala khalifatin yamut. Pian ini bukan orang khalifah pertama yang meninggal kalau meninggal dunia. Itu aja kalimat dari Yazid. Umar bin Abdul Aziz mendengar, fabaka Umaru, menangis jingkar langsung. Kalimat nasihatnya, Amirul Mukminin, pian ini bukan khalifah pertama yang meninggal. Sebelum pian, khalifah pun meninggal juga, mati juga. Langsung menusuk hati Umar bin Abdul Aziz, menangis langsung. Kenapa sampai menangis? Bersihnya hati, sucinya jiwa. Yang menasehati tulus, yang menyimak, yang mendengar hati bersih. Lalu berpengaruh nasihat itu. Ada kita wah ini sakit tapan, hatam dah mengaji, masih jabaramian, iyalah. Nah itu karena terkadang kita nih bujurai insaf. Ketika di majelis, boleh ke rumah masing-masing, beraktivitas pulang, berjumpa kakawanan, tatawaan, beramian pulang, hilang pulang, insaf yang sudah dapat di majelis. Nah itu penyakit. Makanya rancak-rancaki ke majelis-majelis yang mengisahkan tentang hari kiamat, mengisahkan kematian, mengisahkan ancaman-ancaman di akhirat, supaya kita rancak, sadar dan insaf. Ya Amirul Mukminin, lasta awwala khalifatin yamut. Wahai Amirul Mukminin, pian ini bukan khalifah pertama yang akan meninggal. Sebelum pian tuh khalifah meninggal juga. Menangis Umar bin Abdul Aziz. Ketika menangis, berucap pulang, zidni, tambahkan lagi nasihatmu wahai Yazid. Lalu ujar Yazid Ar-Raqashi, nasihat kedua,
laisa bainaka wa baina abika Adam abun hayy. Wahai Umar bin Abdul Aziz, antara pian lawan Nabi Adam alaihi salam kadada lagi abah pian yang hidup. Mengertilah pian? Antara pian sampai nasab pian ke Nabi Adam kadada lagi nang hidup. Di garis keturunan pian nang saat ini masih di dunia. Abah pian Abdul Aziz meninggal, kai pian meninggal, datu pian meninggal, seterusnya sampai Nabi Adam meninggalan, tersisa di garis keturunan ini pian nang masih hidup. Itu aja kalimat Yazid nang kedua. Laisa bainaka wa baina abika Adam abun hayy. Antara pian sampai kepada kai pian Nabi Adam kadada lagi abah nang masih hidup meninggalan berataan. Fabaka Umar, menangis jingkar pulang Umar bin Abdul Aziz. Bayangkan nasihatnya handap aja. Pian nih, pian nang abah sudah kadada anggap meninggal dunia. Pikirakan pian, di garis keturunan pian sampai Nabi Adam seberataan sudah di tanah, seberataan di barzakh. Pian menunggu antrian melanjutkan nasib datu-datu pian sebelumnya. Seberataan ratusan ngaran dari abah pian, kai pian, datu pian, abahnya datu terus sampai Nabi Adam alaihissalam seberataan kadada lagi nang bernafas di muka bumi. Di garis keturunan ini pian aja nang hidup, pian aja nang masih ada, dan itu pun akan meninggal juga. Menangis Umar bin Abdul Aziz, diingatkan bahwa abah-abahnya sampai Nabi Adam kadadaan lagi di dunia. Pendek aja menangis Umar bin Abdul Aziz, rasa takutnya dahsyat pada Allah. Ketika menangis untuk kedua kalinya, qala lahu, berkata pulang Umar bin Abdul Aziz, zidni, tambahkan lagi nasihatmu wahai Yazid. Faqala lahu, lalu yang ketiga kalinya Yazid memberi nasihat, laisa baina jannati wan nar manzilatun ukhra. Di antara surga dan neraka kadada tempat ketiga, kadada rumah kembali, hanya pilihannya surga atau neraka. Artinya nasib kita ujung-ujungnya di akhirat cuma dua pilihan, imma surga, imma neraka. Kalau kada surga, neraka. Ini nasihat ketiganya. Fasaqata Umaru maghsyiyan alaih. Umar bin Abdul Aziz langsung rabah, siyup atau pingsan di tempat. Tiga nasihat dari Yazid, langsung siyup untuk nasihat yang ketiga Umar bin Abdul Aziz. Nasihat pertama, wahai Amirul Mukminin, pian ini bukan khalifah pertama yang meninggal. Kalau meninggal sebelum pian, setinggi apapun jabatan, mati juga. Nangis Umar bin Abdul Aziz. Zidni, tambahi lagi, laisa bainaka wa baina abika Adam abun hayy. Antara pian sampai ke abah pian Nabi Adam kadada lagi abah nang masih hidup, matian meninggalan berataan. Menangis Umar bin Abdul Aziz. Zidni ya Yazid, tambahi lagi. Lalu untuk yang ketiga kali Yazid Ar-Raqashi memberi nasihat, laisa baina jannati wan nar manzilatun ukhra. Hari kiamat kadada antara surga dan neraka tempat yang ketiga. Pilihannya dua aja. Kada surga, kada neraka. Amun kada ke surga, ikam akan ke neraka. Amun ikam kada ke neraka, ikam ke surga. Itu aja. Fa kharra maghsyiyan alaih. Fa saqata Umaru maghsyiyan alaih. Gugur rabah Umar bin Abdul Aziz, pingsan atau siup di tempat. La ilaha illallah. Kada gegambangan salafun saleh bahari.
kalimat-kalimat nasihat yang hujung-hujungnya mengingatkan kematian, bujur-bujur mereka serap, bujur-bujur direnung, bahkan mempengaruhi pada kesehatan awak, hilang kesadaran, rabah dan semacamnya. Kayak apa kita? Berapa banyak kisah neraka telinga kita mendengar? Berapa banyak kisah adab kubur kita mendengar? Berapa banyak jenazah yang kita lihat langsung, kita hadiri? Berapa banyak lubang kubur kita melihat langsung isinya ketika ditabuk? Berapa banyak kita melihat dan mendengar berita orang meninggal? Tapi pengaruhnya sedikit bagi kita. Tetap dengan kegembiraan kita, tetap dengan senyuman kita. Inilah batasan kita antar kita dengan salafun saleh. Jauh benar perbandingannya. Bahkan Imam Sya'rani menambahkan lagi, waqad marra Dawudu Ata'i yauman alam ra'atin tabki ala qabrin laha. Suatu hari Imam Dawud Ata'i berjalan batis, lalu melewati ada seorang wanita sedang menangis, tabki ala qabrin laha, sedang menangisi satu kuburan yang mana kuburan tersebut kuburan kerabat si wanita. Imam Dawud Ata'i lagi berjalan, lalu melihat ada bebinian menangis di higa kuburan, yang mana kuburan tersebut kuburan keluarganya. Wa taqulu, lalu bebinian ini sambil menangis berucap pada kuburan tadi, laita syi'ri bi ayyi khaddaika bada'adud. Ujar perempuan ini, bahasa kita nih, kasihannya Ikam, kaina Ikam di dalam kubur, ulat-ulat tuh memulai memakan jenazah Ikam dari pipi sebelah mana. Ulat yang di tanah itu akan memulai memakan awak pian, awak Ikam, kira-kira melalui pipi yang sebelah mana, kanan kah kiri. Sambil menangis perempuan ibu ucap. Mendengar Dawud Ata'i yang berjalan tadi, fa kharra Dawudu maghsyian alaih, langsung pingsan rabah di tempat. Gara-gara mendengar kalimat bebinian tadi, ulat kira-kira memakan bagian pipi pian yang mana terdahulu. Memandiri kubur nih binian tadi. Mendengar itu langsung masuk ke dalam hati Dawud Ata'i, rabah pingsan di tempat. Sidin langsung memikirkan, kayak apa kena aku juga meninggal. Bagian tubuh kunang mana pertama diigut ulat kayak itu. La ilaha illallah. Waqad qara'a Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yauman, idza syamsu kuwirat hatta balagha qaulahu ta'ala wa idza suhufu nushirat fa kharra maghsyian alaih wa sara yattaribu 'alal ardi sa'atan tawilatan. Suatu hari Sayyidina Umar ibn al-Khattab, sahabat Nabi, Sidin membaca ayat Al-Quran yang berbunyi, idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu akan dibalikkan oleh Allah, apabila matahari akan dibolak-balik oleh Allah, artinya apabila terjadi hari kiamat, sampai kepada firman Allah, wa idza suhufu nusyirat, dan apabila catatan-catatan amal itu dibuka dan dibagiakan. Sidin seorang membaca ayat ini sampai kepada wa idza suhufu nusyirat, apabila catatan-catatan amal manusia dibagiakan dan dibukai. Fa kharra maghsyian alaih, Sidin yang membaca, Sidin yang langsung pingsan
siup di tempat. Bukan cuma pingsan siup, sara yattaribu al ardi sa'atan tawilatan. Sidin kejang-kejang langsung di permukaan lantai dengan waktu yang lawas. Membaca idza syamsu kuwirat sampai wa idza suhufu nusyirat. Rabah Sayyidina Umar bin Khattab bahkan kejang-kejang, beguyang awak sidin, merasakan rasa takut yang dahsyat kepada Allah Ta'ala dan kejadian hari kiamat. Han gaya apa kita? Bahkan sebagian salaf itu kadawani membaca surat Al-Zalzalah. Kadawani membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, karena arti dari ayat itu apabila bumi digoncang dengan goyangan atau goncangannya, mengisahkan hari kiamat. Sebagian salaf kedua nih sembahyang membaca itu. Kenapa? Takutan siup. Kita apa enggak apa? Banyak di juz 30 tuh mengisahkan hari kiamat, juz amma tuh. Juz 29 sama, banyak itu kisah-kisah kiamat. Dengan santainya kita membaca kadang. Dengan santainya kita mendengar kadang. Di mana letak bedanya? Yang paling utama karena kita kadang mengerti terjemahnya. Makanya perlu kalau kita nang kada beristilah belajar di pesantren, kada belajar beristilah nahu sorof, mufradat, kata-kata bahasa Arab, kada pernah menghafali, minimal buka terjemah Al-Quran, minimal juz 30 kita tahu terjemahnya. Supaya tahu ini mengisahkan apa, Al-Zalzalah mengisahkan apa, Asy-Syamsu mengisahkan apa, An-Naba mengisahkan apa, Al-Mutaffifin mengisahkan apa, Al-Fil mengisahkan apa, Al-Bayyinah mengisahkan apa. Karena itu adalah surat-surat yang bolak-balik dibacakan imam dan kita mendengar sebagai makmum. Kadawani membaca Al-Zalzalah. Kenapa? Takutan siup, kasihan makmum. Mun imamnya siup. La ilaha illallah. Termasuk yang kadakawa mendengar surat Al-Zalzalah itu Imam Ali ibn Fudail bin Iyad. Anaknya Imam Fudail bin Iyad yang bernama Ali. Kana la yaqdiru yasma' surata idza zulzilatil ard. Kada sanggup sidin mendengar surat Al-Zalzalah. Wala surat Al-Qari'ah. Kada sanggup juga mendengar surat Al-Qari'ah. Abadan, kada sanggup sama sekali. Dan kalaupun terdengar, siup sidin di tempat. La ilaha illallah. Nah ini gambaran bagaimana akhlaknya salaf saleh ketika mana mengingat ahwal yaumil qiyamah, kengerian hari kiamat. Kathratul khaufi minallahi ta'ala idza dzakaru ahwala yaumil qiyamah. Mereka bersangatan takut kepada Allah Ta'ala apabila mengingat kengerian hari kiamat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahu a'lam.